Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat bergabung kembali di webinar Konsultan Indonesia untuk periode ke-51. Ini materi pertama. Untuk materi pertama ini berjudul Kertas Kerja Formula from Artificial Intelligence AI Tugas Review. Mungkin dengan narasumber kita, Pak Kurniawan Ilyas, seorang salah satu lagi kemampuannya cyber security BNSP RI. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Pak Dr. Kurniawan dipersilakan. Silakan Pak. Ada ya apa ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi malam ini adalah kita bukan coba ya, akan mensimulasikan bagaimana menugaskan artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan ini untuk membackup, mendukung atau sebagai tim kerja kita dalam hal misalnya menyusun ataupun juga menganalisis sebuah dokumen, sebuah gambar, sebuah laporan, ataupun juga jika ingin kita mempresentasikan ataupun juga menginput data, memperoleh data, di mana data itu juga hendak menjadi bahan atau tugas, baik itu tugas di kantor, tugas di kampus, atau tugas-tugas lainnya, baik itu sifatnya privat atau publik. Ya, jadi tentu kita akan belajar dulu yang paling dasar, bagaimana sih menyusun prompt. Ya, prompt. Nah, bagaimana penjelasan prompt? Kita akan mulai di PPT dulu, baru kita masuk di aplikasinya. Ya, aplikasinya. Oke. Ya, pembahasannya ya, apa itu artificial intelligence, jenis dan penggunaannya, open source artificial intelligence, dan dasar-dasar prompt script writer-nya. Ya. Oke. Nah, apa sih artificial intelligence? Nah, ini juga saya bertanya sama aplikasi atau tools AI di ChatGPT atau DeepSeek dan DeepSeek. Dia memberikan gambaran. Jadi artificial intelligence ini adalah teknologi yang dirancang ya, yang dirancang untuk melakukan tugas memerlukan kecerdasan manusia. Jadi melibatkan pembelajaran, adaptasi, dan pengambilan keputusan. Jadi AI ini bukan mengganti. Ya, jadi sudah pernah dikemukakan oleh Prof. Stella, dia tidak mengganti, ya, tidak mengganti tugas manusia. AI akan berfungsi dengan baik, AI ya, jika pada saat kita menyusun struktur prompt itu dengan baik dan benar. Tentu kita sering ya di WhatsApp kita ada namanya Minta AI. Nah, itu kan bisa kita bertanya di situ ya. Bertanya juga di situ. Itu kan buatan dari aplikasi WhatsApp sendiri. Ya, buatan ataupun juga fitur dari aplikasi WhatsApp. Dia disebut Meta AI gitu, artificial intelligence. Jadi terjemahan di DeepSeek ini, AI ini, kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru pembelajaran manusia, pemahaman, pemecahan masalah, dan lain-lain. Jadi prinsipnya adalah
dia kecerdasan buatan, tapi dia tidak akan pernah sama dengan manusia, karena AI, ya, AI ini sendiri dia tidak punya sense atau rasa gitu. Ya, jadi sekalipun secanggih apapun, karena sense itu akan berkaitan dengan hati, dengan pikiran yang saling ketemu gitu. Jadi itu yang menjadi, tapi akan tetapi AI ini akan bisa menjadi tim kerja kita, membuat website, ya, pakai DeepSeek, itu bisa lewat AI, sehingga kita tidak kesulitan untuk melakukan codingan, ya, membuat sintak. Karena kenapa? Di AI akan membantu kita dengan catatan, ketika kita memberikan perintah atau permintaan dengan benar, itu kata kuncinya. Kuncinya di mana? Di prompt-nya itu sendiri, ya. Jadi itu. Jadi AI ini saya bagi, ya, saya bagi ada jenis AI, ya. Jadi AI ini Gemini yang bagus, ini terkenal, apa namanya, DeepSeek dan ChatGPT. Ini yang lebih terkenal, ya. Gemini. Nah, ini ChatGPT, DeepSeek ini ada yang berbayar. Artinya apa? Ada aplikasi yang premium yang lebih baik dari yang gratisan sendiri. Gitu. Nah, ada 3 jenis AI yang kita bisa fungsikan. Ada AI workflow. Ini AI workflow ini kita bisa desain. Kita bisa desain dengan cara membeli aplikasinya, misalnya N8N. Workflow ini dia akan menjawab secara otomatis, misalnya, ya, pertanyaan ataupun keluhan dari misalnya pelanggan, ataupun juga secara otomatis sendiri. Jadi ini AI workflow. Ada juga AI agent. Nah, agent ini seperti contoh, ya, dia juga chatbot, dia bisa mengirimkan ribuan dalam setiap kali informasi, memberikan informasi secara ribuan di seluruh WhatsApp. Nah, yang kita akan bahas adalah AI script writer, ya. Dia kecerdasan buatan dengan memasukkan skrip, baik itu tulisan, teks, ya, tulis. Ketika kita gambar ke Excel ke PDF, semua bisa kita masuk di AI script writer ini sendiri. Nah, kalau kita lihat, ya, ChatGPT lah, taruhlah begitu. Kalau kita lihat, saya ChatGPT ini ahli, yang ahli dalam bahasa digunakan untuk kualitas tes yang harus dialami. Gemini, ekosistem Google. Ya, jadi Gemini ini adalah buatan Google, dan yang DeepSeek ini adalah buatan Cina, ya, untuk codingan atau tes yang kuat. Tapi dengan catatan, cara membuat prompt-nya itu sangat menentukan keberhasilan kita atau sebagai teamwork. Jadi, Gemini, taruhlah ChatGPT atau DeepSeek, ada tim kerja kita, tapi bukan mengganti. Karena tanpa ada kita sebagai manusia, tidak mungkin juga dia bergerak dengan sendirinya. Akan tetapi dia lebih banyak membantu, lebih efisien, lebih efektif. Tentu tidak memerlukan banyak tim, misalnya. Tim lain mungkin yang mendukung pengumpulan data dan lain-lain. Nah, kenapa dia open source? Ini bahas open source ini adalah sebuah aplikasi yang terbuka, yang sumbernya terbuka, yang bisa diinstalasi oleh siapa saja dan kapan saja. Ya. Misalnya nih, untuk ChatGPT, OpenAI, ya. Ada kelas premium, tapi ada gratisan ini. Gemini, gratis, ada juga yang pro atau premium. Sama semuanya. Jadi itu. Ini AI untuk menggenerate teks, gambar, suara, dan video. Jadi ada banyak sekali, ya, banyak sekali VO, AI, ya, VO3, ya, yang membuat gambar itu berbicara, terbang, dan lain-lain. Jadi kita harus sangat hati-hati ketika di dalam WA grup kita, ya, ada gambar yang sangat
misalnya sadis, membutuhkan simpati dan lain-lain, sangat terang yang mana itu produknya AI atau produk yang sebenarnya gitu. Ini untuk bisnis, ini untuk data science developer, GitHub Copilot dan lain-lain ya, Google Cloud Plugin dan lain-lain. Jadi dia ada berbasis gratis, premium, berbayar. Kalau premium ini dari gratis menjadi premium. Kalau berbayar memang bawaannya sudah berbayar. Nah, gitu. Ini bawaannya Gemini nih. Tadi kita coba di GBD dengan DeepSeek ya, dengan ChatGPT aplikasi ini. Gitu. Jadi itu tergantung dari prompt kita. Gitu. Prompt, nah, ini prompt ini. Prompting ya, prompting ini setelah saya lihat berapa definisinya. Nanti saya share ya bukunya, artinya atas kerjaannya. Cara Anda ya meminta sesuatu ke AI. Kita minta bagaimana analisis SWOT untuk pertumbuhan ekonomi misalnya, AI akan menjawab. Jadi prompting ini bukan coding gitu, bukan bahasa script, bahasa biasa saja, bahasa Indonesia, dan bukan bahasa pemrograman yang ribet. Ya, jadi intinya adalah prompting ini adalah sebuah teks, ya, sebuah teks atau non teks seperti gambar dan lain-lain yang ya, isinya memberikan perintah kepada AI. Ada kadang diskusi bahwa AI ini adalah learning machine. Ya, bisa jadi karena dia mencari informasi. Jadi itu bagaimana cara kita menyampaikan di sebuah taskbarnya, di sebuah halamannya di tools itu dengan benar sesuai dengan strukturnya itu sendiri. Oke, nanti kita simulasi. Nah, ini dia ini. Jadi yang paling basic di AI ini adalah bagaimana sih dia struktur yang kita harus ungkapkan, tulis ya, tulis di sebuah halaman di AI sendiri ya. Nah, kita harus pertama paragrafnya ini konteks. AI perlu tahu siapa kamu. Berarti kan kita harus memperkenalkan diri. Saya adalah seorang auditor. Kita kasih lengkap, umur 45 tahun, bekerja sudah lebih dari 30 tahun, misalnya. Sekarang ini lagi memeriksa proyek, misalnya. Sekarang ini lagi mengaudit. Saya mau bikinkan modul tentang bagaimana. Saya mau bikin modul tentang contoh laporan review misalnya. Nanti kita coba ya. Secara lengkap, terarah, terukur dan lain-lain. Ini konteks. Harus kita modul ini konteksnya. Yang kedua, jelaskan apa tujuannya. Gitu. Tolong buatkan saya strategi bagaimana menyusun laporan review. Ya, yang bisa dibaca oleh semua kalangan. Itu tujuannya. Dalam bentuk apa? Format. Tabelkah, narasikah, skrip, gambar. Ya. Gitu. Jadi kita bisa minta di situ, tolong tuliskan dalam bentuk tabel yang lengkap. Dengan kolom durasi waktu, alat yang dibutuhkan untuk mereview. Contoh, kalau kita mau ringkas ini, buku ini. Jadi, kita harus pahami dulu konteks berarti saya siapa, saya seorang auditor atau saya seorang mengajar. Tujuannya adalah apa? Saya ingin melakukan review ya, pekerjaan proyek strategis nasional atau proyek strategis sebanyak 10 proyek strategis. Baik itu sumbernya APBD tahun anggaran 2005 dari usulan. Itu apa? Dari usulan dinas A, B, C, D. Ya kan gitu.
Sehingga AI ini akan, ini tahapannya ya, akan bekerja, ini dia dari konteks ini, baru ini. Jadi bisa, jadi digabung nanti ada formatnya, itu gitu. Jadi digabung supaya IA bisa mengerti apa yang kita hendaki. Ya. Taruhlah kita, yang gampang-gampang ya, yang cuma konteks saja lah kita bahas. Tolong jawab ibu kota, ya, ibu kota Indonesia. Pasti dia bilang DKI atau apa namanya, IKN. Itu sangat sederhana, tapi belum ada tujuannya dan lain-lain. Tapi ada beberapa AI ya kayak DeepSeek ataupun Gemini bisa menjelaskan lebih panjang sendiri ya. Jadi kita paham konteksnya. Ah, Oke. Jadi prompt ini ada kurang lebih ada 7 ya. Ada namanya prompt, ya, prompt dasar lah, zero shoot. Buatkan ringkasan tentang kode etik ASN. Dan jelaskan gitu tentang kode etik ASN. Itu saja perintahnya. Ada juga prompt yang contoh. Saya lagi menulis apa nama? Saya lagi menilai tugas peserta pelatihan. Saya lagi melakukan pemeriksaan audit di sebuah dinas, pekerjaannya A, B, C, D. Bagaimana saya melakukan review terhadap itu. Jadi harus lengkap. Jadi bisa kita upload, misalnya anggarannya, sumbernya dan lain-lain sendiri. Ya, gitu. Yang selanjutnya role. Ini tadi bertindaklah sebagai itu. Ya. Contoh bertindak sebagai widiswara. Jelaskan, buatkan saya tentang tulisan dan lain-lain. Ini prompt style. Tolong terjemahkan tulisan ini ke dalam bahasa Inggris. Misalnya bahasa Indonesia nih, di copy paste ke dalam bahasa Inggris. Bernuansa akademis untuk keterlibatan jurnal dan lain-lain. Seolah saya adalah pakar, gitu. Kamu adalah pakar. Atau buatkan gambar seorang trainer yang sedang mengajar di depan kelas. Gambar, gitu. Dengan bendera merah putih di depan kelas. Ini dengan wajah Indonesia harus lengkap. Sebagian muridnya jilbab. Gaya lukasnya surreal dan lain-lain. Ini bisa kita rinci lagi, gitu. Gambar seorang trainer di depan kelas. Bisa trainernya dia perempuan atau laki-laki, sebutkan, gitu. Karena akan menggambar akan ada akan ada gambar nanti muncul seorang laki-laki atau perempuan dan ada merah putih, wajah Indonesia, sebagian kelas murid berjilbab. Bisa kita tambah dia kelas berapa, ya. Bisa kita tambah dia laki-laki dan perempuan dan lain-lain. Dengan latar belakang dari jendela, ya, kelihatan dari jendela ya. Itu, gitu. Jadi prompt ini sangat membantu kita untuk menerjemahkan ataupun meminta bantuan kepada, nanti kita contoh ya, kepada apa namanya AI ini. Jadi bukan mengganti kita, tapi ikut membantu sebagai teamwork. Yang tadinya teamworknya 7 misalnya, bisa kita bagi-bagi tugas ya. Kamu garap ini, garap ini, garap ini. Garap misalnya mesin prom, boleh. Nanti dikompon dalam bentuk tulisan. Itu prinsipnya. Ada juga prom, nah, ini dia. Bertahap. Jadi ada juga kita eh tidak sekaligus minta gitu. Kan kadang kita tidak bersabar ini. Tidak bersabar. Kenapa tidak bersabar? Semua kita mau ketik padahal
kita itu apa namanya, kita ketik sesuai dengan strukturnya. Nah, contoh ya, ini prom bertahap. Ya. Contoh, ambil saya punya data Excel, apakah memahami apakah ada hubungannya skor dan lain-lain. Ini saja bertahap gitu. Dengan pertanyaan boleh. Jadi ini prom-prom ya, prom-prom yang terpisah ini. Ini sendiri ya. Sama juga nih, saya sedang meneliti dengan skala dan wawancara. Ini bisa kita analisis statistik, bisa dengan min, rata-rata, nilai tengah, dan distribusi. Kan gitu. Dan metode kualitatif dan kuantitatif. Berikan rekomendasi metode apa misalnya. Misalnya sampling bias atau purposive sampling atau snowball dan format output dan poin yang jelas. Jadi IA ini nantinya akan menampilkan itu. Kalau dia rinci lengkap, ya kayak tadi dia minta apa namanya, murid berjilbab, gitu. Termasuk juga pengajarnya dia laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, ya, dia gelarnya apa, bisa kita buat itu. Oke, kita simulasi ya. Saya buka yang mana nih? Gemini saja lah. Gemini. Bacakan baru ya. Jadi nanti kita coba semuanya ya. Saya tampilkan dulu prompt dasarnya. Ini strukturnya, prompt dasar. Nah, ini kan. Nah, ini kan formulasinya nih. Gitu ya. Saya seorang auditor madya di instansi pemerintah daerah, misalnya kota mana ya? Nah, saya belum tanya, saya ada di kota. Pak Anderson di kota mana nih? Ibu Indah. Ibu Indah inspektor mana sih? Ibu Indah. Indah Skadau, itu. Inspektorat Hah? Skadau, Skadau Pak. Apa tuh? Inspektorat Skadau Pak. Skadau. Ya, Skadau Kalbar Pak. Kalimantan. Ya, Kalimantan Barat Pak. Iyalah, ada saja lah Kalimantan Barat. Kali provinsi, provinsi, provinsi Kalimantan Barat ya. Nah, bertugas saya seorang auditor, saya bertugas 20 tahun. Misalnya. Jadi peran kita ini kita harus jelas ya. Kita sebagai apa sih? Oh, auditor madya misalnya Pak Derson ini. Bertugas 20 tahun. Gitu. Goalnya atau tujuannya apa? Buatkan saya tata cara review harga perkiraan sini pekerjaan konstruksi, misalnya konstruksi sih, saya lihat dulu ada ya, konstruksi apa sih yang ada sini ya, APS ya, konstruksi apa yang ada ini, balok ya, terus saya buka dulu ya Excelnya karena ini sama upload ini. Oh, hitam balok ya, bukan. Perhitungan koefisien pekerja atau salah. Saya ambil dulu di sambil file-nya ya. File. Ini ya, HPS ya. File.
Oke. Jadi saya akan ambil APS ini ya. Jadi nanti APS ini yang akan dianalisis ya. Analisis pembangunan puskesmas ya. Pembangunan puskesmas. Ya. Pekerjaan konstruksi, pembangunan puskesmas. Nah, tahun anggaran misalnya harus lengkap ini tahun anggaran. Ini kan kita mau review HPS ini ya. Tahun anggaran 2022 ya. 2000 kan HPS-nya ini 2022 dengan jenis kontrak misalnya jenis kontrak gabungan ya. Lansam dan harga satuan berdasarkan misalnya usulan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat ya. Tapi ya orang ya jelaskan ya. Kita instruksi detailnya apa nih? Tolong ya, jelaskan dalam bentuk ya. Jelaskan dan analisis. Tolong jelaskan, ada apa-apa pakai tolong ya, tidak masalah. Tolong jelaskan, tolong analisis, analisis jangan jelaskan ya. Kalau jelaskan dia lebih umum ya. Jelaskan, tolong analisis pasar ya dan standar biaya apa ya? Kalau di ya standar biaya atau harga satuan ini pasar dan harga satuan pekerjaan tolong analisis harga pasar ya, harga pasar dan harga satuan pekerjaan yang dikeluarkan pemerintah misalnya Provinsi Kalimantan Barat tolong analisis harga pasar harga satuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Barat dalam bentuk tabel gambar misalnya dan susunan secara sistematis ya toh, secara sistematis jelas dan lengkap semua item pekerjaan dan buatkan analisis permasalahan
permasalahan, apalagi kalau di review itu permasalahan termasuk kondisi, kondisi, kriteria, buatkan analisis latar belakang lengkap ini. Jadi Pak Anderson ini langsung copy saja belakang kriteria dulu ya. Kalau di inspektorat itu kriteria dulu, kriteria, lalu kondisi dan permasalahan. Permasalahannya apa? Masalahan, bahan, saran dan rekomendasi. Rekomendasi. Jadi ini promnya ya, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pejabat pembuat komitmen, auditor, BPK. Batasannya apa? Batasannya berkaitan dengan harga perkiraan sendiri. Perlu juga bisa kita copy ini. Jadi kita masuk di coba Gemini ya. Oke. Gemini. Nah, ini kan sudah Gemini nih. Caranya Gemini gampang sekali. Kita logout saja. Kita logout saja baru kita masuk lagi. Lanjutkan. Ini pakai akun saya saja. Oh, udah minta sandi. Saya close saja. Yang ini saja ya. Oke. Oke, Alat Kurniawan ya. Oh, logout ya, logout. Oke. Setelah logout, gunakan akun lain. Kalau begitu saya masuk di dia minta kata sandi ya. Tunggu dulu. Dia minta kata sandi, saya close saja dulu. Ya, jadi kita masuk di cari saja di browser ya. Browser Gemini ya, gemini.ai. Ini masuk. Oke, jadi kita harus login dulu ini. Login di sini ya. Besar sedikit. Besar ya. Kita login saja. Login. Kita gunakan ini. Tapi dia sudah logout ya. Dia minta lagi password ya. Saya coba. Saya cari dulu password ya. Saya lupa ini password. Oke, masukkan dulu. Saya coba cara lain. Masukkan gunakan kata sandi. Cancel, cara lain. Lanjutkan. Cancel. Cara lain. Saya lupa dulu ya. Saya cari dulu. Jadi kita bisa login atau sini ya. Saya ini saja yang sudah Gemini. Oke, saya coba sedikit lagi. Saya pakai akun saya yang ini. Ya. Ini. Oh, sudah ada ya, sudah ada. Jadi aktif ya. Oke. Nah, tadi kita sudah sampaikan tentang strukturnya ya. Saya copy dulu. Saya copy dalam bentuk lagi.
Oke, saya copy lagi. Tuh. Saya seorang editor, bekerja 20 tahun. Bisa kita kasih gambaran golongan berapa misalnya. Itu akan menentukan oh, sebuah. Oke, saya copy dulu. Sebuah HPS ya, HPS ini bahasa yang sederhana misalnya. Oke, saya copy saja yang tadi yang kita catatkan. Ya. Nah, ini sudah ada, saya copy. Ini sudah tersusun. Nah, bisa kita masukkan upload file. Misalnya tadi ya, di mana ya tadi? HPS ini, HPS ini. Bisa kita backup ini supaya membantu Jojim ini untuk kita kirim aja. Ini sudah masuk. Dan kirim keluar boleh. Jadi sisa dia menunggu gitu. Oh, oke. Berarti dia minta cuma teks ya. Oke. Berarti kita harus bisa antara gambar dengan. Nah, jadi akan kelihatan ya, kelihatan ya. Jadi akan kita berproses gitu. Jadi datanya angka sangat lengkap. Nah, Kalbar ya, harga satuan untuk pekerja Perwali Pontianak misalnya, reviewnya. Jadi bisa diekspor di spreadsheet ya. Ini kita bisa ekspor ini ya. Jadi bisa kita pindahkan di spreadsheet ya, buka spreadsheetnya. Ini dia ya, ini spreadsheetnya. Oke, oke. Gambar tidak membuat gambar, struktur ya, fondasi. Jadi bisa kita juga split. Ya, dia apa namanya? Dia akan spreadsheet. Ini ya, spreadsheet untuk kali harga satuan. Jadi yang muncul ya. Oh, karena tabel ini kita kenapa tidak muncul harga satuannya? Harus dipahami karena kita tidak memasukkan paling tidak harga satuan yang ada gitu. Misalnya kita buat di dalamnya nanti kita buatkan tabel di dalam sini. Oh, sudah ya. Ini. Jadi dia secara lengkap gitu. Ah, jadi membantu Anda. ah, Coba kita upload lagi APS misalnya. Kalau analisis. Kalau dia tidak bisa, berarti kita kan masuk di ChatGPT. Gitu. Jadi dia tidak dirancang untuk memproses dalam bentuk teks. Kita ke ChatGPT. Kita masuk di OpenAI. OpenAI. Kita login. Oke. Kita masuk di sini karena ChatGPT. ChatGPT.
Q&A ya. Oke. Oh, sudah ada ya. Tes. Mana ini? Nah, ini ya pasar. Oke, ini ChatGPT. Sama, coba kita tambahkan foto. Pasar, misalnya. Pada satuan analisis, misalnya harga satuan kerjaan, instruksi, konstruksi, pembangunan puskesmas. Puskesmas tahun 2022. Apakah dia bisa menganalisis? Terlalu banyak filenya ya, kesalahan ya. Oke, kalau kita ke sini ini, misalnya kita tambah gini ya. Saya tambah dulu kalimat auditornya tadi. Saya seorang auditor, tolong buat ke analisis pasar. Nah, analisis pasar, tata cara review misalnya. Oh, tadi. Kenapa bisa tidak minta? Jadi tergantung prompt yang kita minta gitu. Nanti kita bisa lanjutkan setelah ini. Jadi persiapan review, pelajari tentang KK-nya, DD-nya, kumpulkan HPS, review katalognya, review analisis tentang kerjaan, pelaporan hasilnya, temuannya, disajikan secara tidak objektif. Jangan begitu harapan. Lanjutkan lagi misalnya. Dalam bentuk tabel dan infografis misalnya. Nah, jadi dia akan untuk kalbar ya, dalam bentuk tabel ini. Nah, jadi bisa diekspor ya, ekspor di spreadsheet. Jadi sisa dirapikan saja ya kalau di spreadsheet ini. Lain-lain. Satuannya, harganya, analisanya di perbuk, satuan selisihnya, ya, selisih persentase, harga HPS lebih apa ini? Sedikit lebih tinggi dari harga pasar. Jadi ini bisa dikonversi dalam bentuk tabel misalnya, ya, ini ya harga. Jadi dikonversi nih dalam bentuk tabel. Jadi penjelasannya dia kasih penjelasan lebih tinggi daripada pasar ya. Ini wajar ini. Wajar. Jadi teman-teman tidak perlu lagi jadi kita masih di Gemini saja. Tidak perlu lagi mengupload karena di Gemini dia tidak support untuk gambar tersendiri, harus gambar tersendiri. Jadi Gemini ini cukup kita pakai prompt tadi. Prompt tadi nih. Wajar, tidak wajar, ada selisih dan lain-lain. Jadi begitu penjelasannya. Jadi dia akan tampilkan selisih dan tidak selisih termasuk persentasenya. Demikian Pak Daniel. Baik.
Terima kasih Pak Dr. Kurniawan untuk penjelasannya terkait kertas kerja Formula Prom Artificial Intelligence AI untuk tugas review. Ini saya rasa sangat-sangat bermanfaat. Memang kita harus bisa beradaptasi sama zaman. Kita harus bisa mengikuti bagaimana perkembangan zaman. Mungkin di sesi ini kita buka tanya jawab bagi yang mau bertanya ataupun mau mau berdiskusi bersama narasumber kita, dipersilakan. Bisa raise hand, menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat, ataupun bisa langsung di open mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Atau silakan Bu Rina. Selamat malam, Pak Malam Bu. Kurniawan, Pak Aldo ya? Lupa saya namanya. Izin bertanya, Pak Kurniawan, sepanjang yang pernah digunakan untuk chat GPT sama Gemini itu, kalau dia yang berbayar, itu dia eh, apakah pernah pakai yang pelayanan berbayar gitu? Sudah gitu, eh, apa berapa berapa per tahun atau per bulan atau bagaimana sistemnya? Oke. Ya, kalau aplikasi ini kalau lebih maksimalin sebenarnya dia per tahun. Eh, Dia juga eh, banyak fasilitas lain yang sangat mendukung ya. Kalau ChatGPT saya coba share ini dia per tahun. Kalau mau tingkatkan premiumnya dia per tahun. Taruhlah ini ya. eh ini ini terbanyak ini aplikasi. Analisis perpustakaan. Apa dia yang saya analisis? Nah, jadi ini aplikasi di dalam ChatGPT juga. Dia dibayar per tahun dia. Silakan bayar per tahun, menulis dan lain-lain. Kalau ini gratis ya, yang tadi yang saya tayangkan gratis, Iya. gratis. Termasuk Gemini boleh, termasuk juga Gemini bisa dijadikan juga sandaran untuk atau cara kita untuk bisa terbantukan di apa namanya di pekerjaan kita gitu. Jadi dia akan apa namanya? Dia akan tergantung perintah kita yang apa namanya, yang cukup seperti tadi strukturnya. Jadi memang dibutuhkan ketajaman kita, kedetailan kita untuk apa yang kita minta. Apa yang kita minta. Jadi kalau untuk ChatGPT, Gemini dengan DeepSeek itu ada yang berbayar. Nah, kalau saya sarankan kita pakai Gemini atau ChatGPT. Dua itu yang paling optimal ya Pak Kurniawan untuk Iya, selama yang pernah dicoba. iya, dia premium. Hmm. Dia premium bahkan muncul analisis gambar dalam bentuk tabel yang apa namanya? Infografis dan lain-lain. Pernah mencoba misalkan begini Pak Kurniawan, kita kan sering melakukan pemeriksaan dalam bentuk SPJ misalkan contohnya. Ya. SPJ itu bisa nggak misalkan kita foto, terus kita apakah pernah mencoba gitu? SPJ kita foto terus kita masukkan terus eh, meminta si meminta si ChatGPT atau Gemini itu untuk melakukan misalkan deteksi yang tidak ada nomor BKU-nya gitu. Seperti apakah dia bisa sampai seperti itu, Pak? Bisa, sangat bisa. Oh, Kenapa? Tergantung apa yang kita minta ini. oh, jadi dia bisa membaca semua huruf atau karakter huruf atau kata-kata yang ada di dalam gambar yang kita upload ya, Pak? Iya, jadi itu intinya adalah bagaimana
perintahnya kita. Mhm. Tapi dia pasti akan membaca, ya sebenarnya bisa sih nanti setelah ini saya akan coba. Cuma biasanya kan kayak tadi pas Bapak coba mensimulasikan kan dia perlu proses loading kan ya Pak ya. Tapi sepanjang Bapak yang pernah lakukan eh apa? Yaitu tadi yang ingin saya tanyakan, dia bisa membaca huruf di dalam foto atau dokumen yang kita foto gitu ya Pak ya. Kayak misalkan kan kalau terkadang kan kita itu bisa juga yang kalau sama ini yang sederhana yang saya gunakan itu kan biasanya saya foto foto dokumen terus kemudian saya konversi ke OCR teks itu kan untuk membantu. Misalkan karena ada dokumen yang tidak bisa di copy paste atau misalkan ada dokumen yang dia hard copy tapi saya harus memasukkan ke dalam laporan. Jadi biasanya saya foto terus saya masukkan ke konversi OCR teks, tinggal saya copy paste saja isi di dalamnya. Seperti itu. Apakah juga ChatGPT juga bisa punya fungsi seperti itu juga gitu, Pak? Nah, kalau yang premium itu Hmm? bisa sekali dengan Oh, bisa, dan kalau saya saran sih sebenarnya yang lebih paripurna itu sebenarnya mm-mm. Gemini boleh. Oh, Gemini ya yang Ya, paling ini Gemini. ya, Pak. Mm-mm. Pakai itu Oke, aja oke. karena Ya. saya sudah pernah coba yang tadi Mhm, eh, mhm, apa namanya, seperti apa dia dia sangat lengkap mhm. untuk kita minta tergantung permintaan kita, apa namanya, tonton Oh, identifikasi apabila ada kesalahan tulis termasuk huruf angka terhadap laporan ini misalnya. oh ya oke oke baik. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik. Untuk yang lain Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan sama narasumber kita terkait Prom AI dalam tugas review? Silakan Bapak Ibu. Izin Pak, sepertinya tadi ada yang tanya di kolom chat Pak Anderson ya, kalau nggak salah. Oh siap. Oh, Izin bertanya ada deh. Bapak bagaimana memastikan bahwa formula prompt AI dapat berfungsi dengan baik dalam sistem review yang ada. Oh Itu iya. yang mau saya bacakan. Oh Ya, iya iya. Saya lihat ya. Oh, ya. Ada Pak. Silakan Pak. jadi memastikan gini, kan formula ini kan pertama yang paling sangat mendasar ini apa sih keinginan kita sih terhadap sebuah data? Tapi kita harus jelaskan dulu. Kita seorang auditor misalnya. Buatkan saya tata cara review pekerjaan lengkap dengan jenis kontrak di Kalimantan Barat, termasuk analisisnya dalam bentuk tabel, gambar, dan lain-lain. Nah, dengan permintaan yang lengkap ini, misalnya kita, kenapa lengkap ya? Kita tata cara review lengkap. Yang kedua, tahun anggaran lengkap, ya kan? Semakin kelihatan kan, kan kita mau review berdasarkan tahun anggaran yang sama kan? Yang kedua, pembangunan puskesmas, ya kan? Oh, di dinas PU dan tata ruang. Nah, pasti akan ditampilkan hasil-hasil yang ada di yang didapatkan secara learning di sini ini dinas PU di Kalimantan Barat. Semua itemnya. Jadi Gemini ini lengkap ya. Semua itemnya, permasalahan, syarat, dan rekomendasi. Nah, tadi sudah kelihatan bahwa di Gemini ya, Gemini kata dia. Di ini, ini. Di spreadsheet tadi, ini kan lengkap ini. Dia minta. Ini kan Pontianak ya. Dia sisipkan, edit, filter. Ini kan sudah lengkap ini terhadap analisisnya ini. Perbandingan. Bahkan dia persentasenya selisih 20%. 20% misalnya. Nanti kita perbaiki saja.
harga HPS lebih tinggi misalnya. Ini ya, yang di Gemini nih. Jadi ini kan sisa kita copy nih. Tambah, ini kan perintahnya tambah lagi dalam bentuk tabel infografis. Ini. Lanjutkan lagi. Kita bisa tambah lagi, lanjutkan lagi. Lebih lengkap. Lanjutkan lagi. Lebih lengkap dalam bentuk apa ya? Gambar saja lah. Gambar. Ini kan ini yang upgrade ini. Oh, apakah saya dapat membantu Anda? Iya, sangat membantu ya. Ini dia minta kodes. Bantu. Jadi kita bisa upgrade di sini. Jadi kita kembali di tadi ya, formnya ini. Ini kan formnya nih. Tambah lagi. Lalu PowerPoint. Jadi ini upgrade ya, kita upgrade saja. Saham pastikan tidak ada PPA ya sebagai overhead. Ini dia. Ini kan dalam bentuk tabel ini kolomnya. Ya, lanjutkan lagi. Di data terukur. Pasti bisa. Ya, ya. Ini kan dari dokumen HPS asli dan lain-lain. Mengisi kolom HPS. Jadi kita sisa upgrade saja sih dia. Ini upgrade. Gitu. Jadi ada kolom itu penjelasannya ya. Jadi nanti ini kan faktor harus sering latihan. Terus sering latihan. Itu ketiga tools itu ya. Terus saya coba di DeepSeek lagi, satu kali lagi pada ini, DeepSeek coba. Misalnya saya pakai Excel ya, mana Excelnya nih. Oke, saya coba di DeepSeek. Jadi memang kita sering latihan saja, tapi memang pekerjaan ini bukan kerjaan berburu. Tapi analisis harga satuan
pekerjaan dalam tabel ini. Kita coba. Nah, DeepSeek juga akan berkaitan dengan oh, ini DeepSeek ini. Nah, dia. Jadi dia minta gitu. Ini kan lebih ya, kita tampilkan anunya. Eh, tapi lebih bagus chat apa Gemini ya. Kepala tukang. Ini kan datanya ini. Kita upload biasanya. Kita coba predictor analisis kesatuan dalam tabel ini. Ya, dianalisis lah. Lalat atau tidak ada, sudah pasti tidak ada ya. Itu sih, tapi itu bergantung dari permintaan kita ya, prom yang tadi. Jadi nanti dibagikan promnya. Ada sih dalam bukunya itu, ada bukunya saya share bukunya dan demikian penjelasannya Pak Daniel. Baik, Pak. Ada buku template-nya, promnya. Nanti dibagi prom-promnya. Kata-kata Ya. kunci yang perlu dituliskan pada pada ChatGPT ataupun AI lainnya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mau didiskusikan? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya sudah tidak ada lagi, Pak. Iya. Bisa? Artinya kalau belum mencoba masih Ya, belum. iya betul. Harus Iya, dicoba, Bu. harus seperti yang tadi sampaikan Pak Kurniawan ya, harus dia kan prosesnya bertahap dan harus dicoba. Baru tahu sejauh mana dia bisa kendala-kendalanya biasanya pada saat mencoba dan diaplikasikan. Namun terima kasih Pak untuk penjelasannya tentang penggunaan prom-prom malam ini. Nanti ini di materinya semua di-sharing ya Pak? Ya. Udah. Ada Baik. aja bukunya, ada materinya. Oh Ada iya tugas baik. kerjanya juga sisa. Itu kan struktur tadi yang dijelaskan tadi ya. Iya, terima Eh, kasih Pak. ini ya. Ini kan strukturnya nih. Ini bahkan saya pernah membuat detail. Saya seorang pegawai negeri jabatan kepala Bapenda Oh. di Buton Tengah. Tugas saya adalah ini. Buatkan saya laporan kinerja terkait dengan gini. Dalam bentuk tabel, gambar, infografis, grafik, milestone, jelaskan secara rinci, detail, lengkap, minimal. Jadi bisa kita antarkan dulu kita. Saya punya tugas ini sehingga AI ini, oh ini ada karena dia akan berikan karena kita misalnya sebagai pegawai Bapenda misalnya pendapatan, dia akan berikan kita sebagai auditor. Pasti dia tidak kasih kita misalnya sebagai misalnya di luar dari apa yang kita perkenalkan peran kita gitu. Gitu. Ini peran. Oh, jadi ada pertanyaan nih Pak, mohon izin. Kalau untuk tadi menganalisa suatu, kayak tadi kan Pak Kurniawan ada memasukkan Excel ya? Iya. Maksudnya, atau bisa kita bilang itu adalah data yang kita masukkan gitu. Pernah ada pengalaman berapa maksimal yang bisa di mereka AI ini proses nggak Pak? Misalkan contohnya Excel-nya itu maksimal hanya bisa sampai 5 mega atau misalkan eh, datanya misalkan dia kolomnya maksimal 20.000 gitu. Dia terbatas gitu nggak Pak? Atau kalau misalkan kebanyakan dia langsung akan memberitahukan bahwa eh, datanya tidak bisa diproses seperti itu. Kalau yang gratisan sih dia ada batasannya ya. Kalau Oh iya iya iya. yang berbayar sih saya tidak ada namanya, tidak ada yang bersifat ya dia.
batas ya. Bahkan kalau Oh dia iya. ada batasnya, pasti tidak kita tidak disuruh potong berapa kali, paling Hmm. 2 kali 3 kali upload dengan batas itu. Oh begitu. Oh iya, baik-baik. Makasih Pak. Baik. Bagaimana Pak? Mau ditutup ya atau bagaimana? Oke, cukup. Ya. Masih ada yang mau disampaikan Pak? Atau sudah? Cukup nanti. Ya. Eh, Terima kasih banyak Bapak Ibu, terutama terima kasih kepada narasumber kita Pak Kurniawan Ilyas untuk pemaparannya pada malam hari ini terkait kertas kerja formula Prom Artificial Intelligence atau AI pada tugas review. Mungkin kita sudahi untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali lagi pada hari Selasa tanggal 15. Mungkin saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Kurniawan. wabarakatuh.